Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 5 sekolah dasar, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Jadi, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menggali informasi-informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan. Menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mari kita simak pembahasan berikut ini. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama adalah semangat gold. Semangat gold adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan utama yang mereka cari adalah rempah-rempah. Yang kedua, adanya semangat gospel, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga yaitu adanya semangat glory, yaitu adanya keinginan untuk memperoleh kejayaan. Di Eropa ada sebuah anggapan bahwa jika negara tersebut memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut telah berjaya. Yang keempat adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pembuktian dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua adalah ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas untuk menunjukkan arah sehingga penjelajahan tidak lagi bergantungan pada kebiasaan alam.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan sejarah masuknya bangsa penjajah ke tanah kelahiran kota Bima atau sering disebut Danambojo. Dulu, Bima adalah pusat pemerintahan dan merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Raja Bima yang pertama kali masuk Islam adalah Rumatamabata Wada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir. Ketika Sultan Abdul Qahir masuk Islam, terjadilah hubungan kerajaan Bima dengan kerajaan Goa. Kerajaan Bima juga terus-menerus melakukan perjuangan melawan politik VOC hingga VOC akhirnya mau tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Bima. Namun, ketika VOC ingin membaharui perjanjiannya dengan kerajaan Bima, Turelinggampo yang menjadi Raja Bima pada saat itu menolaknya dan kemudian merampas kapal VOC di tahun 1675. Di tahun 1691, Raja Kerajaan Bima ditangkap lalu diasingkan di Makassar. Dalam masa pengasingannya itu, Raja Bima meninggal di dalam penjara. Tidak hanya kerajaan Bima yang menolak kehadiran VOC, tapi semua kerajaan di Lombok, Sumbawa, dan Bima masih menolak dan melakukan pemberontakan terhadap pendudukan VOC di wilayahnya. Bagaimana tidak, pihak VOC selalu memaksakan kehendaknya dan mencampuri urusan-urusan kerajaan. Menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang tidak sesuai dengan keinginannya adalah salah satu bentuk kekejaman VOC di masa itu. Sejarah kerajaan Bima tercatat di dalam sejarah Syair Kerajaan Bima yang dibuat di abad ke-19. Dalam catatan sejarah itu, terjadi 4 peristiwa besar di Bima, yaitu letusan Gunung Tambora yang mengakibatkan meninggalnya Sultan Abdul Hamid yang dilanjutkan dengan serangan bajak laut, pelantikan Raja Bicara Abdul Nabi, dan juga kedatangan Sultan Ismail, Rainworth, dan Haji Zolingar yang menemui Sultan serta mengunjungi Sumbawa. Nah, itu tadi adalah beberapa catatan sejarah tentang Kerajaan Bima, salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Kalian sungguh hebat. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.